Oke, selesai. Pendapat yang berikutnya pun juga sering digunakan dalam mengenai pengertian time setting. Ya, di dalam tulisan yang berikutnya, Ana boleh lanjutkan. Ya, mungkin kita loncati dulu pendapat-pendapat di dalam time setting. Saya ingin ke bagian yang berikutnya, Ana yang bagian 4 duluan. Ya, kita coba lagi melihat seperti apa yang tadi Victor katakan soal penderitaan itu adalah berkat. Ya, kita coba bahas sedikit. Saya kemarin agak loncat-loncat, ya. Sekarang saya coba mengajak saudara secara detail untuk baca tentang penderitaan. Ya, penderitaan itu berkat. Betapa bertentangannya dengan pandangan umum. Ya, betapa berbedanya dengan pandangan umum, berbedanya dengan pikiran kita. Kita selalu yang namanya penderita, ya kesusahan, ya masa itu berkat itu sebuah kutuk, sebuah ketidakberuntungan, sebuah kerugian yang namanya penderitaan kok dibilang kebahagiaan. Penderitaan kok keberuntungan. Salah besar. Secara logika pikiran manusia kita adalah seperti itu. Sekarang kita dituntut di dalam 40 hari ini merubah semua cara-cara berpikir kita. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kalau kita tidak banyak baca, kita tidak pernah tahu petunjuk Tuhan. Sama halnya seperti yang kita baca ini, yaitu penderitaan itu sebuah keberuntungan. Dan keberhasilan itu sebenarnya padahal pada dasarnya itu adalah kutuk. Kalau kita tidak pernah pernah baca, ya kita tidak pernah tahu bahwa cara berpikir Tuhan dan cara berpikir manusia itu bagaikan bumi dan langit, tidak pernah sinkron. Ya, banyak yang tidak sinkron. Dan kalau kita tidak baca, kita kira apa yang kita jalankan selama ini itu benar. Ya, jadi kalau kita tidak mengetahui, tidak pernah baca, kita tidak pernah tahu petunjuk-petunjuk Tuhan itu seperti apa. Dan yang kita terapkan terus-menerus adalah cara-cara sendiri. Dan kita sudah baca tadi dari contohnya cara-cara sendiri itu membuat si Usa mati. Ya, maka itu sekarang kita mari baca supaya kita jangan juga kita mati seperti Usa karena kita kurang pengetahuan. Supaya kita tahu petunjuk Tuhan tentang penderitaan dan keberuntungan, keberhasilan itu seperti apa. Mari kita baca. Ya, pengantarnya ini ya. Sesudah kita belajar banyak, ya tadi Victor udah bilang Victor udah katakan banyak kita sudah belajar sampai time setting, sampai waktunya, sampai juga perang dunia ketiga kita sudah tahu, ya. Perang dunia ketiga kapan kita sudah tahu, pada dasarnya kita belum tahu kalau perang dunia ketiga kapan. Ya, tapi kalau untuk kelepasan Daud, Daud Daud akhir zaman kita tahu. Ya. Nah, sesudah kita belajar banyak ini pengantar ya. Kita boleh berbahagia karena mengetahui rencana-rencananya sampai kelepasan yang dahulu. Kita tidak tahu sekarang ya. Kelepasan yang dahulu kita tidak tahu ya. Kita jadi sampai tahu kelepasan-kelepasan yang dahulu kita tidak tahu sampai kita sekarang sudah banyak tahu. Sekarang telah makin terbuka gulungan kebenarannya. Bahkan yang tidak diketahui oleh juru kabarnya sekalipun kita sekarang bisa memahaminya. Ya, karena kita sudah hidup lebih tepat di persimpangan jalan. Tetapi kesemuanya pengetahuan, nubuatan, perjalanan, urutan perjalanan, langkah demi langkah itu adalah rencana Tuhan bagi seluruh sidang atau pergerakan hasil penebusan baik buah-buah pertama maupun buah-buah kedua ya. Jadi kita tahu ini semua gulungan-gulungan yang kebenaran yang dibukakan itu adalah untuk kebenaran pengetahuan atas pergerakan perjalanan umat Allah baik buah pertama maupun buah kedua ya. Tetapi bila kita telusuri keseluruhan nubuatan, walaupun Tuhan menjunjung tinggi Amsal 29 ayat 18, yaitu tidak ada hayal binasalah umat, jadi Tuhan itu akan selalu memberitahukan dahulu sebelum sesuatu peristiwa itu akan terjadi. Namun bagi individu-individu rencana perjalanan masing-masing tidak ada yang mengetahuinya. Jadi kalau secara pergerakan, secara satu kelompok besar, kita tahu ya Tuhan memberikan hayalnya ya sebelum Tuhan melakukan sesuatu. Tetapi untuk individu-individu kita tidak diberitahu. Termasuk Musa, Yohanes Pembaptis dan rasul-rasul ya, termasuk juga orang-orang yang mati syahid di dalam 1260 tahun itu tidak ada satu orang pun yang tahu ya seperti apa sih perjalanan hidup saya ini. Tuhan punya rencana apa sih terhadap diri saya ini?
Ya, kalau saya itu dapat penderitaan, dapat aniaya, saya tidak pernah tahu apa sih rencana Tuhan kepada saya seperti Musa. Musa tidak pernah tahu akan rencananya dia. Ya, Musa taunya bunuh orang Mesir. Dia pikir perjalanan Tuhan adalah seperti itu. Ternyata Musa Tuhan tidak berkenan, terus Musa harus keluar di padang belantara 40 tahun. Dan Musa tidak pernah merencanakan untuk tinggal di padang belantara. Itu di luar pikirannya Musa. Musa nggak pernah tahu apa yang setelah ini harus saya lakukan. Ya, Musa ternyata disuruh kembali lagi untuk memimpin bangsa Israel. Musa juga nggak pernah tahu bahwa nanti akan ada 40 tahun. Ya, Musa juga tidak pernah tahu bahwa akan ada mana. Ya, Musa juga tidak pernah tahu ada Laut Merah. Musa juga tidak pernah tahu ada ular. Ya, ya. Musa tidak pernah tahu untuk dirinya sendiri nanti tidak boleh masuk ke tanah kanan. Dia juga nggak tahu. Ya, demikian Yohanes Pembaptis juga nggak pernah tahu bahwa dia itu nanti harus dibiarkan sama Tuhan di penjara. Yohanes Pembaptis juga tidak pernah tahu bahwa dirinya nanti akan dipenggal sama Herodias. Kalau dia tahu, mungkin dia mundur. Lah, Tuhan saya nggak jadi aja lah. Ya, tapi mereka itu semuanya setia. Ya, mereka semuanya setia. Demikian juga rasul-rasul mereka mengira tidak sama sekali mengira ya bahwa dia dibiarkan Tuhan. Ya, demikian juga orang-orang 1260 tahun. Ya, kalau Yohanes Pembaptis masih bisa ketemu Yesus, rasul-rasul masih bisa belajar sama Yesus secara langsung. Orang-orang yang di 1260 tahun belajarnya cuma sama Martin Luther. Dia tidak pernah ketemu sama Yesus. Dia tidak pernah ada janji-janji apapun yang Tuhan berikan. Ya, tapi dia rela sampai nyawanya pun harus habis. Ya, kalau mereka bisa setia, walaupun rencana-rencana tidak diberitahukan kepada dia individu-individu, maka kita juga harusnya juga setia. Kepada semuanya, Tuhan sudah menyampaikan pengetahuan tentang Ulangan 32 ayat 9 sampai 12, Mazmur 17 ayat 8, Sakaria 2 ayat 8. Yaitu apa? Semua merasa dirinya adalah biji mata Tuhan kalau dia melaksanakan tuntutan-tuntutan Tuhan. Ya, tapi alangkah sedihnya mereka harus merasakan sendiri bahwa ternyata kata-kata biji mata Tuhan itu luput dari dirinya mereka masing-masing. Musa juga harus tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Dia pikir bahwa saya pasti akan diistimewakan ini. Mungkin kalau pikiran manusia kita ya, nilai bahwa Musa, oh pasti pasti Musa diampuni lah ya. Kalau Harun mungkin enggak. Tapi kalau Musa pasti mungkin karena Musa jasanya udah luar biasa. Ternyata tidak. Ya, itu di luar rencananya manusia sama sekali. Yohanes Pembaptis juga demikian. Dia mungkin kalau kita jadi seorang Yohanes Pembaptis, kita pikir, ah pasti Yesus melepaskan saya nih. Gak mungkin Yesus saya yang baptis kok. Tanpa saya, Yesus itu tidak mungkin bisa bekerja karena tanpa ada orang yang dibaptis, tidak ada satu manusia pun bisa masuk surga tanpa melalui baptisan. Kata-katanya demikian. Jadi jasa saya luar biasa. Tapi ternyata semua bertentangan dengan pikiran-pikiran manusia. Ya, itu Tuhan. Rencana-rencana secara individu tidak ada yang pernah kita tahu. Ya, sehingga besar sekali masing-masing umat Allah menjadi tawar hati dan bersungut-sungut. Ya, kita terus. Sekarang kita baca pembukaannya ya. Yesaya Yohanes 13 ayat 7 jawab Yesus katanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak." Ya. Jadi inilah ya. Jadi kepada semua orang Tuhan tuh nggak apa masing-masing tuh nggak ngerti saya nih kenapa kok saya dianiaya kayak Ayub. Kenapa kok saya punya harta diambil semuanya? Kenapa istri saya harus diambil mati? Kenapa anak saya harus mati? Terus Yusuf juga saya ini anak kesayangannya Yakub. Kenapa kok saya dari anaknya Yakub 12 kok saya loh yang dibuang ke dalam sumur? Kenapa kok saya yang dibuang ke di penjara? Kenapa saya yang harus dijual ke Mesir? Kenapa saya kenapa nggak Benyamin sih?
Kan bisa semuanya orang berpikir demikian. Tapi adakah orang-orang yang patuh-patuh itu berpikir demikian? Ini semua adalah pelajaran bagi kita, ya. Ini kita tidak ketahui. Yohanes 13 ayat 7 jawab Yesus kepadanya, Petrus. Ya, ini kepada Petrus. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Jadi setelah Yakub Musa itu bangkit, ya, yang lainnya kan belum pernah bangkit, jadi nggak pernah tahu. Ya, setelah Musa bangkit, setelah Elia tiba di dalam kerajaan sorga, ya, dia dibawa dengan hidup tanpa merasai mati, barulah dia bisa mengerti. Ya, jadi mereka-mereka ini pada dasarnya tidak ada yang mengerti. Maka kalau mereka tidak mengerti rencana-rencana untuk individu-individu, maka kita pun juga tidak akan mengerti rencana-rencana kepada kita masing-masing. Tapi tuntutan Tuhan tidak boleh ditawar-tawar, harus bertahan. Ayub, apapun alasannya, kamu harus menang, kamu harus kuat. Musa, kamu harus menang. Yohanes Pembaptis, kamu harus menang. Kalau dia salah sedikit pun, semuanya akan berantakan. Kamu tidak akan bisa menjadi jadi seorang Musa yang dibanggakan. Ya, Musa mungkin tidak akan pernah bangkit kalau dia misalkan dia kalah di dalam perjalanan ujian-ujian. Banyak bersungut-sungut misalnya, dia tawar-tawar, ya, maka mereka akan. Kita pun juga demikian. Jangan kita tanya apa yang Tuhan perbuat. Ya, nanti Tuhan akan ngasih taunya, kata. Ya, jadi sekarang Tuhan tidak mau beritahu karena Tuhan punya rencana-rencana besar kepada individu-individu. Ya, bagi kita kita masing-masing ini adalah sebuah pelajaran bahwa kita akan ada ujian-ujian yang berat. Ya, ia mengetahui kesusahan yang kita rasakan sampai ke lubuk jiwa yang tidak dapat kita ungkapkan. Bila mana segala sesuatu tampak gelap dan tak dapat diterangkan. Tidak dapat diterangkan. Ingatlah perkataan Kristus. Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ini pelayanan Injil halaman 408. Paragraf yang ke-8. Baris ke-8 apa paragraf ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah pembacaan pembukaan, ya. Sekarang kita lihat, ya, bahwa pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu tidak sejalan, ya. Jadi kita kalau mau supaya luput dari kematiannya usaha, kita harus rubah pikiran kita. Ana boleh digeser, Ana. Segala pencobaan dilawan Kristus itulah yang juga kita rasa begitu sukar untuk melawan, ya. Jadi kita lihat segala pencobaan yang dilawan Kristus itulah juga yang kita rasa begitu sukar untuk melawan. Pencobaan itu dikerahkan kepadanya dengan derajat yang sama kuatnya sebagaimana keadaan tabiatnya jauh lebih tinggi daripada kepribadian kita. Dengan beratnya dosa yang dahsyat yang menekan dia. Ya, jadi Tuhan kasih ukuran beratnya kesusahan itu pada Yesus itu sesuai derajatnya. Demikian juga kepada kita Tuhan kasih kasih membiarkan pencobaan-pencobaan itu datang ke dalam diri kita, ya, itu sesuai dengan derajat-derajatnya kita. Kristus melalui ujian terhadap selera. Jadi jangan kita pernah protes kepada Tuhan kalau kita mau selamat itu tanpa ujian. Semua harus lewati semua ujian-ujian, ya. Kristus sebagai satu contoh dibilang kita harus sama seperti Kristus. Ya. Kristus melalui juga ujian selera, lidah, terhadap cinta kepada dunia itu Kristus juga lakukan. Cinta terhadap pertunjukan yang menuntun kepada sifat takabur, ya. Cinta untuk tampil, cinta untuk menonjolkan diri itu juga harus suatu perjuangan bagi Yesus. Ya, inilah pencobaan yang mengalahkan Adam dan Hawa dan yang mudah sekali mengalahkan kita. Jadi ingat, Kristus sudah lalui ujian-ujian itu dan kita akan juga harus melalui ujian-ujian yang setara dengan itu. Ya, kita harus ujian menghadapi melawan selera, melawan kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap pingin tampil, pingin menonjol, itu pun juga hal-hal yang harus kita lawan. Itu semua ada yang mengalahkan Adam dan Hawa. Oke, sekarang kita lihat pembahasan dari kacamata pikiran Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, ya. Ini ya, yang tadi.
Kita harus kenali pikiran Tuhan. Jangan sampai kita gunakan pikiran-pikiran seperti usah, pikiran-pikiran sendiri, pendapat sendiri, perasaan sendiri. Ya, kita baca. Penderitaan, aniaya, dan kekerasan bukan sesuatu kutuk. Nah, jadi pikiran manusia itu ngira penderitaan itu suatu kutuk. Aduh, kamu beragamanya, kamu kemarin tuh ngapain aja kok sampai begini. Makanya agamamu tuh nggak bener. Kamu evaluasi lah, Tuhan itu mukul kamu itu, Tuhan kutuk kamu karena kamu tuh salah milih agama. Itu sering sekali kita mendengar seperti itu. Kalau kita di dalam penderitaan, saudara-saudara kita sering kita disalahkan. Suruh ganti agamanya. Jadi dianggap sebagai suatu kutuk. Tapi ternyata pikiran Tuhan tidak seperti pikiran manusia. Bunyinya adalah demikian kita baca ya. Tetapi itu adalah suatu berkat. Mari kita baca. Telah ditunjukkan bahwa Allah mengutuk bumi itu karena manusia. Ya, jadi Tuhan mengutuk bumi karena manusia. Unak dan duri, kesusahan dan pencobaan yang membuat hidup manusia itu menderita telah dibuat demi kebaikan. Jadi bukan demi kutuk, demi hukuman, tapi demi kebaikan. Jadi unak dan duri, kesusahan dan pencobaan ya yang membuat manusia itu menderita itu dibuat untuk kebaikan manusia. Jadi untuk keberuntungannya si manusia. Bumi langit ya dengan pikiran manusia. Sedangkan tadi yang kita bilang saudara-saudara kita kalau kita lagi menderita, teman-teman kita atau saudara kita bilang kamu ganti agama lah. Agama apa sih itu agamamu itu? Artinya kamu sampai menderita seperti itu. Ya, padahal penderitaan itu untuk kebaikan kita. Tapi ukurannya kembali lagi yang seperti tadi yang kita bahas sama Victor di awal, penderitaannya itu bukan karena kita sendiri yang membawa pencobaan. Ya, kalau kita sendiri yang membawa pencobaan itu artinya kebodohannya kita. Itu bukan kebaikan bagi kita kalau seperti itu. Itu artinya ya itu sebagai satu apa penghalang. Kalau kita sampai menderita karena kebodohan kita, itu malah melemahkan perjuangan kita yang tadinya kita sebenarnya nggak perlu merasakan penderitaan tersebut, ya, tapi akibat perbuatan kita, artinya perjuangan kita yang tadinya sudah susah, tambah susah dengan penderitaan yang kita buat-buat sendiri. Ya, jangan kita katakan penderitaan itu adalah kebaikan bagi kita dari Tuhan, tidak. Itu kesalahan kita sendiri. Ya, tapi yang kita baca di sini adalah penderitaan yang Tuhan buat. Ya, penderitaan-penderitaan yang Tuhan buat. Ya, kita baca. Nanti ada contoh yang kita baca. Kita lihat. Ya, dunia ini meskipun sudah jatuh bukanlah semata-mata. Oke, kita lanjut aja. Kita bacain bawah. Pengharapan tampaknya kita langsung baca yang hitam-hitam saja. Pengharapan tampaknya sia-sia, kekecewaan menjarah kita. Pada saat-saat yang menakutkan ini kita harus belajar, percaya dan bergantung sepenuhnya kepada jasa-jasa penebusan. Dan di dalam keadaan yang tidak berdaya itu jatuhkanlah diri kita ke atas juru selamat yang tersalib dan dibangkitkan. Kita tidak akan pernah akan binasa jika melakukan ini. Tidak pernah. Ya, ini janjinya Tuhan. Kalau kita di dalam pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian yang Tuhan biarkan terjadi di dalam diri kita seperti Ayub, Tuhan sudah janji penderitaan-penderitaan itu tidak akan membinasakan kamu. Ya. Kalau seperti bangsa Israel, waktu dulu di tanah Gosen mereka kaya raya, bergelimpangan hartanya, bahkan melebihi dari orang-orang Mesir sendiri, terus selalu Tuhan biarkan mereka akhirnya dianiaya di dalam perhambaan di Mesir, membuat apa pabrik-pabrik batu bata, ya itu Tuhan biarkan semuanya terjadi kepada mereka itu adalah untuk kebaikannya mereka, ya, dan keadaan itu tidak akan membuat mereka binasa. Itu janjinya Tuhan. Kalau Tuhan membiarkan itu adalah untuk kebaikannya kamu, itu Tuhan janji bahwa itu tidak akan membuat kamu binasa. Ya, jadi kalau kita masing-masing menjalani hidup mendapati suatu penderitaan-penderitaan, tapi penderitaan itu bukanlah karena kesalahan kita, karena memang mungkin itu direncanakan Tuhan terjadi kepada kita. Kita nggak bikin apa-apa kok. Kita nggak berbuat salah apapun kok bisa sih kena kepada saya. Nah, kalau seperti hal-hal yang seperti itu,
Ingat kata-kata Nyonya White ini bahwa kita tidak akan pernah akan binasa jika melakukan ini. Tidak pernah. Apabila cahaya memancar pada jalan kita bukanlah suatu hal yang besar jika kita kokoh di dalam kekuatan kasih karunia. Tetapi menanti dengan pengharapan apabila kabut gelap membungkus kita dengan segalanya tanpa gelap dan suram, menuntut iman dan ketaatan sehingga keinginan kita dapat diselubungi oleh kehendak Allah. Kita terlalu cepat kecewa dan cepat berseru apabila pencobaan menggoncang kita, apabila kita diminta sabar untuk bertahan dan meminta kasih karunia untuk mengatasinya. Ya, jadi ingat kita itu terlalu banyak, terlalu cepat kita kecewa kalau kita lagi sakit. Ingat janji Tuhan bahwa kamu itu tidak akan binasa, tapi kita di dalam menjalankannya ingat kita sering kecewa katanya. Allah dalam kasihnya yang agung berupaya mengubuhkan di dalam kasih kita karunia roh yang amat berharga. Ia mengizinkan kita menghadapi penderitaan, aniaya. Dia mengizinkan kekerasan bukan sebagai suatu kutuk, tetapi sebagai suatu berkat terbesar di dalam hidup kita. Ya, jadi kalau bangsa Israel dulu tetap terus saja dibiarkan apa kaya raya di tanah Mesir, ya melebihi dari orang Mesir, mungkinkah dia mau keluar kembali ke tanah Kanaan? Tidak akan mungkin, ya karena di Kanaan dia nggak punya tanah, dia miskin, ya di tanah Kanaan itu kan rumah bapaknya, tapi dia belum punya pembagian-pembagian tanah di tanah Kanaan. Tapi kalau di tanah Mesir satu sama lain itu mungkin udah berlimpah-limpah kekayaan. Kalau dia suruh pulang dia nggak mau. Ya, maka itu penderitaan-penderitaan yang Tuhan biarkan terjadi kepada bangsa Israel pada dasarnya itu bukan suatu kutuk. Bukan seperti yang tadi kita diskusi, banyak orang-orang dunia ini mengatakan kalau orang menderita itu akibat kesalahan kamu kepada Tuhan. Cepatlah bertobat, berhenti agamamu, ganti agama baru. Ya, berhentilah itu agama apa itu. Ya, apa itu Davidian itu. Ya. Nah, ternyata pelajaran ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pikiran kita jangan pernah kita sama dengan pikiran dunia. Kita sering kecewa, tapi ingat, ya, kita ingat bacaan ini. Bacaan ini menyadarkan kita bahwa jangan pernah kita jadi seorang usah. Ya, ya, kita lanjut. Setiap pencobaan yang ditolak, setiap penderitaan yang ditanggung dengan berani, ya, memberikan kita suatu pengalaman baru dan meningkatkan kita dalam pembangunan tabiat. Nah, jadi kalau kita menang terhadap pencobaan tersebut, itu akan memberikan suatu pengalaman baru. Tapi kita harus menang. Kalau kita kalah, ya sudah. Misalkan waktu Ayub dulu dicobai, anaknya meninggal, istrinya meninggal. Terus Ayub, udahlah saya juga tinggalin Tuhan. Ayub otomatis tidak akan mendapatkan pengalaman yang baru, dia akan kalah dan Tuhan tidak akan mau menolong dia kalau dia udah kalah. Artinya dia kalah di dalam ujian. Demikian juga Daniel. Kalau Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa terus dia malah ngeluh-ngeluh, kok saya salah apa sih saya dimasukin lubang singa? Apa sih dosa saya misalnya dia ngeluh-ngeluh gitu. Dimakan singa lah dia. Ya, jadi kesetiaan kita itu memang Tuhan minta tuntut. Ya, jiwa yang melalui kuasa ilahi menolak pencobaan mengatakan kepada dunia dan kepada seluruh alam semesta faedahnya kasih karunia Kristus. Ya, memang ini susah Tuhan. Tuhan punya hukum ini kita susah untuk mengerti. Pikiran manusia ini nggak bisa mengerti pikiran Tuhan. Maka itu kita harus banyak baca supaya kita bisa mengerti. Ya, walaupun kita udah baca pun juga masih kadang-kadang kita berat untuk memahami petunjuk-petunjuk Tuhan ini. Karena apa? Karena sudah terlalu dalam kita dalam dosa. Ya, dalam hidup ini kita harus menghadapi segala pencobaan yang mengerikan, penuh resiko pengorbanan, tetapi damai sejahtera, damai Kristus menjadi pahala kita. Begitu sedikit pengorbanan, tapi damai Kristus menjadi pahala kita. Begitu sedikit pengorbanan diri, begitu sedikit penyangkalan diri dalam tugas-tugas yang dipercayakan Kristus kepada kita. Sehingga hampir-hampir saja salib itu dilupakan. Kita harus ikut ambil bagian dengan Kristus dalam penderitaannya apabila kita ingin duduk dalam kemenangan dengan dia di atas tahtanya. Barang siapa yang menjamah salah seorang dari umat pilihannya berarti menjamah dia. Nah, ini sama dengan biji mata Tuhan tadi ya. Nah, ini janji ini baru diterapkan di kita, calon-calon 144.000. Kalau di masa lalu,
Ya, walaupun itu sudah ditulis di Ulangan, di Mazmur, di Sakaria tadi, itu tidak berlaku kepada mereka yang Yohanes Pembaptis, terus orang-orang di zamannya Martin Luther itu tidak berlaku. Ya, jadi ingat itu sesuai dengan waktunya, bukan berarti biji mata Tuhan itu selalu berlaku dimanapun. Tidak. Jangan karena kita merasa GR seperti yang kemarin kita diskusikan 2 minggu yang lalu tentang orang Israel. Jangan kita merasa diri istimewa. Ya, jangan kita merasa diri istimewa. Oke, di sini diingatkan kita harus ikut ambil bagian dengan Kristus dalam penderitaan. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa kita selamat itu tanpa penderitaan. Kalau semua orang harus menjalani ujian-ujian keselamatan, ya ada ujian itu kita bagi dua ya. Setelah kita evaluasi ada dua ujian, ujian kemuritan dan ujian keselamatan. Ya, kalau ujian kemuritan itu Tuhan menggunakan cara-cara yang sangat tidak disangka-sangka. Tuhan pakai kacang merah kepada Esau, ya. Apalagi itu. Tuhan pakai biarkan ular, ujian-ujian kemuritan, ya. Jadi tawaran-tawaran yang kayak remeh-temeh itu juga di zamannya si siapa Gideon memilih pasukan. Tuhan biarkan orang-orang suruh pakai dilihat waktu dia mengambil air itu ujian-ujian kemuritan mau jadi orang yang mau dipakai di dalam pasukannya Gideon atau tidak itu akan menjadi ujian di sini. Tapi kalau ujian keselamatan itu tidak ada yang kaleng-kaleng, semuanya ujiannya berat. Abraham ya ujian untuk menjadi seorang bapak orang percaya itu ujiannya berat. Dia harus membunuh anaknya sendiri. Ishak pun juga untuk bisa menjadi ujian keselamatan itu dia harus lolos dari ujian apa pembunuhan yang direncanakan untuk dia mau disembelih. Ya kita lihat Abraham tidak ada lagi ujian setelah itu. Ishak juga kita baca tidak ada lagi ujian seperti itu. Lot Lot juga ujian untuk keselamatan itu harus dia lewati dengan ujian yang sangat berat. Ya. Ujian apalagi seperti apa Daniel, Yusuf, ya Yusuf, Daniel, apalagi Daud ujian untuk ngelawan Goliat lah segala macam itu ujian-ujian keselamatan itu berat. Setiap ujian-ujian keselamatan itu tidak ada yang ringan. Demikian juga kita sekarang, kita bukan lagi menghadapi ujian-ujian kemuritan, karena kita sudah memilih untuk jadi muridnya, tapi kita akan menghadapi ujian-ujian keselamatan. Masing-masing kita akan melewati ujian-ujian keselamatan. Ya, kalau ujian yang nanti, ujian keselamatan yang paling berat nanti adalah di konfederasi. Tapi sebelumnya itu ada ujian-ujian kepada individu-individu. Karena kenapa kok kita katakan ujian-ujian kepada individu? Karena kita sudah lihat tidak ada satupun umat Allah tanpa melalui sebuah ujian-ujian keselamatan. Ya, ujian kepemuritan dan ujian keselamatan tidak ada satu orang pun yang boleh bisa masuk menjadi menang tanpa melalui ujian keselamatan. Ya, ini peringatan kepada kita semua. Jadi jangan sakit hati kalau kita harus menghadapi suatu ujian-ujian itu adalah bagian daripada rencana Allah. Ya. Barang siapa yang menjamah, oke kita lanjut. Ana boleh lanjut Ana. Aniaya harus menghasilkan sukacita bagi murid-murid Kristus nih. Aneh kan? Menurut pikiran orang dunia kok aniaya kok dibilang sukacita. Aniaya itu penderitaan. Kamu harus tinggalin agamamu kalau sampai sampai kamu dianiaya. Tapi ini pikiran Tuhan dan pikiran manusia bumi langit. Kita sekarang sedang belajar pikiran Tuhan. Aniaya harus menghasilkan sukacita bagi murid-murid Kristus. Karena ini merupakan suatu bukti bahwa mereka sedang mengikuti jejak-jejaknya. Tuhan tidak menjanjikan umatnya pembebasan dari semua penderitaan dan pencobaan. Ya, jadi seperti yang saya katakan, tidak ada satu orang pun boleh luput, ya bisa bebas dari semua ujian-ujian keselamatan, penderitaan dan pencobaan. Tetapi ia menjanjikan suatu yang jauh lebih baik. Ia akan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku, kasih karuniaku bagimu. Ya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi di dalam kelemahan bangsa Israel,
ya, dia membutuhkan Tuhan. Di dalam kelemahan dia itu cari Tuhan. Tapi ketika dia lagi kaya-kayanya, ya, di tanah Gosen, ya, Tuhan nggak bisa datang, kuasa Tuhan itu nggak bisa datang kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan Tuhan. Karena dia punya uang, ya, dia tidak butuh Tuhan. Tapi ketika dia di dalam kelemahan, ya, dan justru dalam kelemahanlah kuasanya Tuhan bisa menjadi sempurna di dalam diri orang-orang Israel. Ya, kita terus. Kasih yang menyebabkan mereka menderita karena Tuhannya akan menjadikan penderitaan itu suatu kenikmatan demi Tuhan, demi Yesus, ya. Jadi kasih yang menyebabkan mereka menderita. Jadi mereka menderita itu karena kasih. Jadi lihat kan, bumi langit sekali pikiran Tuhan dan pikiran kita. Jadi penderitaan itu kasih katanya. Aneh nih, pikiran Tuhan benar-benar di luar nalar. Kasih yang menyebabkan mereka menderita karena Tuhannya akan menjadikan penderitaan itu suatu kenikmatan demi Tuhan. Kalau kita bisa memenangkan, kita bisa bertahan. Ya, setiap orang harus berjuang. Kalau mereka dahulu buktikan telah benar-benar menang dari penderitaan dan terbukti kita lihat semua orang-orang itu benar-benar apa setelah dia lolos dari penderitaan itu benar-benar suatu kenikmatan yang setelah mereka bisa menang. Lanjut, Ana. Nah, itu ya, kata-kata juru selamat mengandung kata penghiburan juga bagi mereka yang sedang menderita kesengsaraan atau bela sungkawa. Kesusahan kita tidak meloncat keluar dari dalam tanah. Allah tidak rela menyusahkan atau mendukakan anak manusia. Bila mana dia mengizinkan pencobaan dan penderitaan, itu adalah untuk keberuntungan kita, agar kita mengambil bagian dalam kesuciannya. Jika diterima dalam iman, pencobaan yang nampaknya begitu pahit dan berat dipikul, akan menjadi satu berkat. Ya, saudara-saudara sekalian, ini di luar nalar. Pelajaran kali ini di luar nalar. Kita tidak akan pernah sejalan dengan pikiran orang-orang di luar sana. Ya, kalau saudara nanti akan dapat aniaya, dapat kesusahan Yakub, mungkin orang akan melihat itulah makanya jangan pakai agama itu. Apa itu? Sampai dikejar-kejar polisi, dipenjara lah, terus dibilang makar lah kan 144 ribu kan nanti dituduh makar. Sama kayak Yesus dulu, itu Yesus diadili, Yesus dicemooh, Yesus diludahin. Itu jangan kita kira bahwa itu adalah orang-orang akan kasihan sama Yesus, orang-orang akan simpatik sama Yesus. Tidak, terbukti mereka memilih Barabas daripada Yesus. Ya itu menunjukkan apa? Mereka akan mengatakan apa di dalam hatinya. Makanya jangan jadi Yesus, jangan ngaku-ngaku anak Allah. Kira-kira seperti itu. Padahal penderitaan itu sebagai keuntungan bagi misinya Yesus. Karena misinya Yesus memang Yesus harus dianiaya. Yesus harus benar-benar dicobai. Kalau Yesus dipuji-puji, Yesus dihormati, tidak ada sama sekali aniaya kepada dia, maka ini misinya Yesus tidak berhasil. Ya, jadi itu adalah menjadi satu keberuntungan pada dasarnya. Tapi pikiran orang banyak merasa bahwa Yesus itu telah berbuat suatu kesalahan. Sama halnya kayak kita sekarang kalau kita dapat penderitaan, kita dianggap telah berlaku sesuatu dosa yang betapa besarnya. Kita menghina Allah atau apa. Oke, lanjut, Ana. Pencobaan, kemiskinan, kemelaratan justru merupakan disiplin yang diperlukan untuk mengembangkan kesucian dan keteguhan. Ya, oke. Ingat, ini bukan kemiskinan karena karena kita boros. Tadi di renungan kita udah baca ya, bukan karena kita boros, ya. Tapi ini adalah sebuah ujian, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang sebaliknya ini, ya. Ini sebaliknya. Kemakmuranlah yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Nah, bumi langit nggak? Kembali lagi ini sebuah hal yang bumi langit antara pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Bagi orang-orang di dunia kalau ada orang sukses, orang ekonominya nanjak, semua orang mengira apa? Wah, ini Tuhan memberkati dia. Tuhan ada di dalam kehidupannya dia. Ini agamanya, artinya dia benar-benar menjalankan tuntutan agamanya itu dengan benar.
kita harus panuti dia. Tapi bagi yang menderita, yang miskin, yang kayak hidupnya banyak kesusahan, dia bilang ini orang benar-benar tidak patuh sama Tuhan. Dia punya dosa sama Tuhan. Dia harus bertobat. Tapi bagi yang kekal, yang hidupnya tambah makmur, tambah makmur, tambah kaya, ya pasti orang dunia akan mengira inilah orang-orang yang patuh sama agama. Kebalikan ternyata. Ya, Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ternyata apa? Kemakmuran adalah sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Artinya, kemakmuran yang di sini itu bukan kemakmuran seperti yang dikasih kepada Ayub, bukan kemakmuran yang diberikan kepada Abraham. Ini kemakmuran-kemakmuran yang menjadi apa? Kutuk di kacamata Tuhan. Ya, kita baca. Di tengah-tengah kemakmuran bahaya mengintai, sepanjang zaman kekayaan dan kemuliaan telah selalu mendatangkan bahaya pada kemanusiaan dan kerohanian. Ya, kita loncat aja. Malapetaka dan kemalangan mungkin menyebabkan kesusahan, tetapi adalah kemakmuranlah yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Maka kemakmuranlah pastilah mendatangkan kecenderungan yang lazim kepada pencobaan. Jadi jangan kita kejar kemakmuran. Jadi saudara-saudara sekalian, kita di dalam periode 40 hari ini, kalau masih ada yang bermimpi pingin kaya, pingin berkelebihan, ingat, pelajaran ini harus jadi renungan bagi kita. Ingat, pikiran manusia, pikirannya usah jangan lagi kita pakai. Kita harus ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Ya, kita baca contoh keuntungan dan keistimewaan. Keberhasilan dan kenyamanan cenderung membuat terlena dan menjauhkan umat Allah dari Tuhan. Ya, contoh pertama bangsa Israel. Loncat, Ana boleh geser, ya. Nah ini ya, ini yang kemarin sudah kita bahas. Mereka memuji-muji diri dengan mengatakan bahwa mereka lebih baik daripada orang lain dan berhak mendapatkan berkat-berkat. Hal ini dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi artinya di zaman akhir ini akan ada orang yang kayak Israel ini. Ya kita jujur aja, termasuk saya pun juga kadang-kadang ngerasa diri lebih istimewa dari orang lain. Betapa sering kita salah menafsir berkat-berkat Allah, serta memuji diri kita sendiri bahwa kita beroleh kasih sayang karena sesuatu kebaikan yang ada dalam diri kita. Ya, bukan oleh namanya, melainkan oleh buahnya nilai sesuatu pohon ditentukan. Nah, ingat ya. Jadi Tuhan itu mengukur bukan namanya kita, Davidien. Ya, bukan nama kita, tapi nilai daripada seseorang itu loh, dari buah. Pengakuan tidak berguna kalau kehidupan dan tabiat mereka tidak sesuai dengan hukum Allah. Mereka itu bukanlah umat Allah. Jadi keistimewaan-keistimewaan kita itu bahkan menjadi kutuk bagi kita. Ya, kebesaran nama Israel itu bahkan menjadi kutuk bagi si orang-orang Israel sendiri. Ya, bagi mereka jadi bencana. Mereka jadi terbuai, mereka banyak memaklumi segala pelanggaran-pelanggaran. Ya, maka itu di dalam tulisan yang lain yang kita pernah baca, yaitu bahwa orang-orang kafir lebih banyak yang masuk ke tanah Kanaan dibandingkan orang-orang Israelnya sendiri. Ya, oke, orang-orang yang lahir di perjalanan masuk. Kita terus. Demikianlah para pengikut Kristus akan memberikan bukti akan kuasa Roh Suci yang mengubahkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan, kemurahan, dan kasih Allah akan kelihatan. Jika tidak demikian, maka mereka akan seperti sekam yang dicampak ke dalam api. Jadi jangan kita besar kepala dengan nama besar kita. Ingat, segala keberuntungan-keberuntungan kita, keistimewaan-keistimewaan kita, ya, talenta-talenta lebih yang Tuhan berikan kepada kita, itu jangan dijadikan sebagai satu kesombongan. Kalau kita jadikan itu sebagai kesombongan, pada dasarnya itu bukan berkat, itu bahkan merupakan kutuk bagi kita. Ya, kalau kita dikasih kecerdasan yang di atas rata-rata dari orang-orang lain, terus kita jadi sombong, ingat kesombongan itu tidak ada sama sekali di dalam pikiran Tuhan. Tidak ada sama sekali Tuhan memberikan keistimewaan kepada bangsa Israel ini untuk dia jadi sombong. Ya, sombong itu bukan dari Allah. Oke, lanjut. Ya, ini kita baca lagi pula pada waktu Bani Israel turun ke Mesir, maka mereka telah mencapai taraf hidup yang tinggi di negeri Gosen. Ini yang tadi saya bilang. Mereka hidup bagaikan raja-raja. Sesungguhnya mereka bahkan lebih mencapai taraf kehidupan yang lebih baik daripada orang-orang Mesir itu sendiri. Walaupun Allah mengetahui bahwa jika apabila masa mendekat dekat bagi kelepasan mereka, mereka terus-menerus hidup bagi raja-raja,
Jika segala perkara terus-menerus begitu mudah bagi mereka semasa hidupnya Yusuf, maka mereka tidak akan pernah mau mengambil keputusan untuk kembali ke tanah mereka. Demikian itulah maka keadaan-keadaan cobaan yang telah ditakdirkan telah didatangkan untuk memaksa mereka berseru siang dan malam bagi kelepasannya. Kemudian bersiaplah mereka untuk pergi. Sungguh pun demikian untuk lebih memastikan bahwa mereka semua akan meninggalkan Mesir, maka Tuhan membiarkan para majikan Mesir mencabuk punggung-punggung mereka serta lebih memberati kerja mereka sewaktu Musa masih berada di negeri itu. Sama juga halnya cinta akan dunia harus juga dicambuk keluar dari kita. Jadi artinya apa? Ya, jika kita mau menuju tanah rumah Eden. Jadi artinya apa? Artinya kekayaan yang didapatkan Israel di tanah Gosen yang dahulu itu bukan dari Tuhan. Jadi jangan pernah kayak orang-orang di dunia kalau kekayaan itu selalu datang dari Tuhan, kemiskinan itu dari setan. Salah besar. Ini kita bisa lihat bahwa kekayaannya orang Israel itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi kembali lagi jangan kita kejar. Ya, oke lanjut Dela. Apa Ana? Mungkin 5 menit lagi ya. Nah ini juga kemenangan Jericho ya. Ini yang tadi dia mau mengalahkan bangsa Ai. Ya, jadi kesombongan nah, tanpa itu. Kita lihat baca yang di bawah. Rencana-rencana untuk menaklukkan Ai tanpa minta nasihat dari Allah. Ini adalah kesalahannya si Yusak. Ya. Jadi akibat kesombongannya si Yusak akhirnya bangsa Israel kalah dan harus ada 3.036 ya. Ya 36 orang harus mati. Ya 36 orang harus mati. Tetapi 36 orang telah mati terbunuh kekalahan. Kekalahan itu telah mengecewakan seluruh perhimpunan itu. Maka hilanglah hati orang banyak itu dan jadi tawar seperti air. Ya, jadi lihat keberuntungan, keberhasilan, kekayaan, kemakmuran itu merupakan kutuk. Katanya itu lebih berbahaya. Tadi kan kita udah baca di atas lebih berbahaya daripada penderitaan. Jadi berhenti saudara-saudara kalau ada yang masih mengejar-ngejar kekayaan, keberuntungan di dalam periode 40 hari. Oke, Ana boleh digeser lagi, Ana. Oke, lanjut aja kita. Nah, ini Daud juga demikian ya. Ya, Daud karena dia kekayaannya sanjungan-sanjungan daripada orang-orang tuh ya, itu bikin dia malah takabur ya, bikin dia takabur. Oke. Kita lihat terus. Kita loncat aja Ana. Kita baca yang hitam. Kenyataan bahwa Allah telah membawa Daud ke dalam hubungan yang sangat erat dengan dirinya sendiri dan telah menyatakan kebajikan yang amat besar seharusnya menjadi satu dorongan baginya untuk menjaga tabiatnya agar tidak bercatat. Tetapi bila mana di dalam kesenangan dan merasa diri aman, ia melepaskan pegangannya kepada Allah tuh, ya. Keadaan aman itu juga berbahaya. Ya, jadi orang yang berada di dalam kesenangan dan merasa diri nyaman, tenang, aman, itu tidak menguntungkan bagi orang tersebut. Jadi ingat ini bumi langit dengan pikiran orang-orang dunia. Sejarah Daud memberikan satu kesaksian yang paling mengesankan yang pernah diberikan sehubungan dengan berbahaya yang mengancam jiwa yang datang dari kekuasaan dan kekayaan dan kehormatan duniawi. Perkara-perkara yang sangat diinginkan oleh manusia. Ya, jadi lihat, jangan pernah kita ngira bahwa kekayaan, keberhasilan di dunia ini adalah berkat bagi kita. Salah besar. Ya, salah besar. Tuhan di dalam periode perjanjian baru, Tuhan tidak pernah memperkaya umatnya. Itu hanya di perjanjian baru. Kalau Tuhan bisa memperkaya, pasti rasul-rasul duluan yang dibikin kaya. Kalau ada di antara kita yang tiba-tiba jadi kaya, itu harus dipikirkan itu bukan dari Tuhan. Karena kekayaan itu seperti yang tadi kita baca, lebih berbahaya dari penderitaan. Oke, saya kira cukup ya. Bisa dibaca, Ana, paling bawah, Ana. Ada lagi nggak, Ana? Nah, itu kita baca. Namun demikian sukses dan kehormatan duniawi. Tadi sedikit anak. Ya. Namun demikian sukses dan kehormatan duniawi telah begitu melemahkan tabiat Daud. Sehingga berulang-ulang ia telah dikalahkan oleh
si penggoda itu. Nah, kita adalah Daud-Daud akhir zaman, maka jangan dikira pengalamannya Daud ini bukan pengalamannya kita. Oke? Sekarang kita coba lihat nasihat menyikapi penderitaan. Kalau kita loncat aja. Nah, tidak layak berlagak kaya atau menunjukkan lebih dari keadaan kita yang sebenarnya. Para pengikut Juru Selamat yang lemah lembut dan rendah hati. Kita tidak usah merasa resah kalau tetangga kita mendirikan atau melengkapi rumah mereka dengan cara yang tidak dapat kita ikuti secara wajar. Bagaimana Yesus memandang persediaan kita yang mementingkan diri untuk memanjakan nafsu makan, untuk menyenangkan tamu kita, atau memuaskan kecenderungan kita sendiri adalah suatu jerat bagi kita bila kita bertujuan mengadakan pertunjukan atau membiarkan anak-anak kita berbuat demikian di bawah pengendalian kita ya. Jadi jangan kita kejar kekayaan. Oke, terus nah ini segala pencobaan hidup adalah perkakas Allah untuk membuat kita memotong membuatnya menjadi empat persis dipahat ya dan dipelitur adalah satu proses yang amat sakit dan memasukkan ke dalam putaran roda ya. Jadi semua pencobaan-pencobaan itu amat sakit, tapi itu adalah untuk keberuntungannya kita. Ini kutipan yang paling terakhir Ana di bawah. Tuh, mungkin yang paling bawah itu tidak boleh ada maaf-maaf ya yang berikutnya. Bukan kehendak Allah agar para pekerjanya harus menjadi kaya. Nah, lihat ya. Jadi bagi yang masih ngejar-ngejar kekayaan, bukan kehendak Allah agar para pekerjanya harus menjadi kaya. Mengenai hal itu Paulus menuliskan kepada Timotius, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri dan berbagai duka. Tapi engkau hai manusia jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya. Perhatikanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Oke, selesai pelajaran kita tentang penderitaan dan keberuntungan. Jadi ingat, pengalaman usaha harus jadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah kita gunakan pikiran-pikiran kita, pendapat-pendapat kita, perasaan-perasaan kita. Tidak boleh sama sekali kita gunakan. Demikian juga menilai-nilai soal penderitaan, menilai-nilai keberuntungan. Jangan pernah pakai ukuran-ukurannya kita. Ukuran Tuhan jelas bahwa penderitaan itu adalah keberuntungan. Beda jauh dengan pandangan-pandangan orang-orang di luar. Keberuntungan itu sebaliknya malah merupakan kutuk, merupakan bencana bagi kita kalau kita dibuat makmur. Ya, jangan kita gunakan pikiran-pikiran orang di dunia. Kira-kira demikian pelajaran hari Sabat ini. Mari kita tutup sabat.